Bubarkan DPR. Pertanyaannya, apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan, guys? Di tengah maraknya korupsi, kebijakan yang lebih menguntungkan pribadi dan sikap wakil rakyat yang sering lupa siapa sebenarnya yang mereka wakili. Masyarakat pun sering berteriak, bubarkan DPR. Pertanyaannya, apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan, guys? DPR tidak bisa dibubarkan secara sepihak. Faktanya tidak ada satupun pihak yang bisa membubarkan DPR secara sepihak, guys. Pasal 7C UUD 1945 dengan jelas menyebut Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah loh. Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 menegaskan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seperti itu guys ya. Artinya DPR adalah lembaga konstitusional yang posisinya sangat kuat. Jadi meskipun masyarakat sudah muak, pembubaran DPR tidak bisa terjadi hanya karena keputusan presiden guys. Mahkamah Konstitusi apalagi desakan rakyat secara langsung. Nah seperti itu guys ya. Tapi tenang dulu guys, ada jalan nih guys. Pembubaran DPR yang pertama, amandemen UUD 1945 oleh MPR. Nah ini guys, pembubaran DPR hanya bisa terjadi jika ada amandemen UUD 1945. Artinya MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Tapi gini guys, masalahnya siapa anggota MPR itu? Gabungan antara DPR dan DPD guys ya. Nah seperti itu repotnya guys ya. Artinya gini guys, kalau mau bubarkan DPR lewat amandemen nih, DPR harus ikut menyetujui guys ya. Pertanyaannya, apakah DPR rela membubarkan dirinya sendiri? Apakah mereka yang sudah nyaman dengan gaji besar, tunjangan mewah, dan fasilitas istimewa mau menandatangani surat kematiannya sendiri? Itu guys ya. Jawabannya hampir mustahil, pasti itu. Gini guys, karena mereka lah yang harus ikut mengesahkan pembubaran tersebut. Seperti itu guys, jadi hampir mustahil. Oke, yang kedua perubahan sistem ketatanegaraan secara sah. Jalan kedua adalah perubahan total sistem ketatanegaraan. Jadi gini maksudnya guys, negara harus melakukan rekonstruksi konstitusi. Jadi membentuk konstitusi baru seperti mengubah struktur lembaga atau melalui referendum rakyat. Seperti itu guys ya. Ini hanya mungkin jika ada kondisi luar biasa guys. Contoh gini guys, seperti politik besar, revolusi atau kesepakatan nasional untuk mengganti sistem pemerintahan. Ini bisa terjadi ya kan, asal tiga syarat tadi terpenuhi guys ya. Contohnya nih, pernah terjadi di negara lain ketika rakyat melakukan revolusi sehingga parlemen dibubarkan. Negara mana tuh? Namun di Indonesia jalur ini hampir mustahil guys, tanpa guncangan besar karena UUD 1945 sudah sangat melindungi posisi DPR. Seperti itu brother. Walaupun kalian sudah muak melihat DPR yang sibuk memperkaya diri, tersandung korupsi atau tidur saat sidang, pembubaran DPR bukanlah hal mudah guys. Harus lewat MPR atau revolusi konstitusi. Seperti itu guys ya. Walaupun demikian guys, apapun bisa terjadi jika rakyat bersatu secara nasional. Karena hakikatnya kitalah yang membentuknya guys. Suara rakyat adalah suara kekuasaan itu sendiri guys ya.